Coba bayangin ya, kamu udah berani kirim chat ke orang yang kamu suka, ngetik panjang, mikir kata-kata, pas dibuka lagi, chat kamu cuma dibaca, nggak dibales. Rasanya gimana? Bete kan? Kayak ngomong sendiri di ruang sepi. Tapi gini, kalau aku bilang sebenarnya ada cara-cara kecil, sederhana, yang bisa bikin chat kamu bukan cuma dibaca, tapi malah ditunggu balasannya, kamu penasaran nggak? Karena jujur aja, banyak orang salah langkah di awal. Buka obrolan salah, gaya chatnya bikin bosan atau malah kelihatan terlalu butuh perhatian. Padahal ada 15 aturan main yang bisa bikin percakapan kamu berubah total. Kali ini aku bakal bahas semuanya. Jadi kalau kamu sering ngalamin chatmu diabaikan, atau bingung harus chat apa biar nyambung, tenang, kamu lagi ada di tempat yang tepat. Sebelum aku mulai, coba jawab di hati kamu sendiri. Menurut kamu, kenapa sih sebagian besar chat diabaikan? Karena kata-katanya? Atau karena cara nyampeinnya? Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Aturan pertama, jangan mulai dengan hey. Kalau kamu mulai chat cuma dengan kata, "Hey," itu kayak kamu ngetok pintu rumah orang, tapi nggak bilang apa-apa. Orang di dalam pasti mikir, ini siapa? Mau apa? Akhirnya pintunya nggak dibuka. Kalau dipikir-pikir, cewek cepet bosen kalau chat masuk cuman bunyi, "Hey," atau "Lagi apa?" Itu kayak makanan hambar, nggak ada rasa, nggak bikin penasaran, dan nggak ada alasan buat bales. Coba bayangin ada dua orang. Yang pertama chat cuma, "Hey," yang kedua chat, "Aku baru aja lihat sesuatu yang bikin aku inget kamu." Jujur, mana yang bikin penasaran? Yang kedua kan? Makanya, kalau mau mulai chat, kasih sesuatu yang langsung bikin dia ngerasa. Bisa bikin ketawa, penasaran, atau sekadar hangat. Kesan pertama di chat itu penting banget. Kalau mulai aja salah, obrolan selanjutnya bakal susah berkembang. Tapi kalau dari awal udah nyangkut, ngobrolnya jadi lebih gampang. Aturan kedua, goda, jangan cuma bikin senang. Tahu nggak, salah satu kesalahan yang sering cowok lakukan pas chat cewek itu, mereka cuma pengen bikin ceweknya senang terus. Semua jawaban manis, semua pujian, kayak lomba siapa paling baik. Tapi malah bikin ngobrolnya jadi ngebosenin. Soalnya cewek bisa ngerasain mana yang bener-bener seru diajak ngobrol dan mana yang cuma pengen diperhatiin. Kalau kamu selalu setuju sama semua kata-katanya, lama-lama obrolannya datar, nggak seru. Contohnya, bayangin cewek bilang, "Aku suka kopi hitam soalnya pahitnya bikin nagih." Kalau kamu cuman jawab, "Iya, aku juga suka kopi hitam." Itu biasa banget, nggak ninggalin kesan. Tapi kalau kamu balas dengan sedikit nakal, "Wah, pantesan kamu kelihatan kuat ya kayak kopi hitam. Tapi hatinya manis juga nggak sih?" Nah, itu bikin ngobrolnya jadi seru. Jadi kuncinya bukan cuma nyenengin atau setuju terus, tapi bikin ngobrol kayak permainan kecil. Ada godaan, ada candaan, biar dia ngerasa kamu seru, bukan cuma robot yang tugasnya bilang, "Iya, iya." Setelah ini, aturan berikutnya juga penting. Karena kalau kamu udah bisa ngegodanya pas, langkah selanjutnya adalah nyamain energinya dia biar ngobrol makin klik. Aturan ketiga, samain energinya. Pernah nggak sih kamu lagi semangat cerita, tapi orang yang diajak ngobrol cuma jawab dikit-dikit? Rasanya kayak nabrak tembok kan? Di chat juga sama aja. Kadang obrolan nggak nyambung karena energinya nggak sama. Kalau cewek lagi main-main, lagi suka bercanda, dia pengen lawan bicaranya ikut seru-seruan juga. Tapi kalau kamu malah jawab serius, obrolannya jadi kaku. Sebaliknya, kalau dia lagi santai tapi kamu kelewat gombal, itu juga bikin nggak enak. Contohnya, cewek kirim meme lucu terus dia ketawa. Kalau kamu cuman jawab, "Haha lucu," yah, garing banget. Tapi kalau kamu ikut main, "Haha gila, ini persis kayak kamu kalau lagi ngambek deh," itu bikin obrolannya langsung seru. Intinya belajar baca ritme dia. Kalau dia santai, kamu ikut santai. Kalau dia heboh, kamu boleh semangat juga. Ketika energi kalian sama, ngobrolnya langsung klik. Setelah bisa nyamain energi, ngobrol jadi lebih gampang.
Tapi ingat, jangan sampai cuma pasif aja. Ada satu trik kecil supaya obrolan makin hidup. Pakai gaya bicara kamu sendiri. Aturan KE4. Kadang suara lebih terasa daripada chat. Kalau chat itu seperti makanan, teks cuma bumbu. Rasanya biasa-biasa aja. Tapi kalau pakai suara, kayak kasih aroma enak, langsung beda, lebih terasa. Masalahnya, banyak orang cuma nyaman pakai teks. Padahal teks gampang salah dimengerti. Kamu bercanda, dibaca serius, kamu pengen manis, malah kelihatan aneh. Nah, disinilah suara bisa bantu. Bayangin ada cowok ngetik, "Kamu ngeselin banget sih. Tulisan biasa aja, bisa disangka marah beneran." Tapi kalau dia ngomong sambil ketawa kecil lewat voice note, rasanya jadi bercanda nggak bikin salah paham. Suara itu bawa perasaan. Nada bicara, cara ketawa, semua bikin ngobrol terasa lebih dekat. Tapi jangan kebanyakan juga. Kalau semua chat diganti suara, bisa capek. Pakai seperlunya supaya tetap spesial. Kalau udah tahu kapan pakai suara, ngobrol nggak cuma kata-kata, tapi ada rasa di baliknya. Berikutnya, aku bahas hal yang sering bikin obrolan macet. Kalau ngobrol cuma jadi tanya jawab terus. Aturan kelima. Jangan kayak wawancara. Pernah nggak lagi chat sama orang tapi rasanya kayak lagi ditanya-tanya polisi? Pertanyaan terus, jawaban singkat terus. Hening. Rasanya kaku banget. Banyak orang berpikir, kalau nanya banyak itu tanda perhatian. Padahal kalau nanyanya kayak robot. Lagi apa? Udah makan? Tinggal di mana? Itu malah bikin capek. Obrolan jadi kayak formulir, bukan ngobrol seru. Obrolan yang enak itu kayak main pingpong. Ada cerita, ada balasan, ada candaan kecil. Misalnya kamu tanya, "Kamu suka musik apa?" Jangan berhenti cuma di situ. Kamu bisa lanjut. "Aku tebak deh. Jangan-jangan kamu suka dengar lagu sedih pas hujan?" Nah, itu bikin ngobrolnya hidup. Kayak cerita bareng, bukan sidang skripsi. Intinya, jangan takut sisipin humor, cerita kecil, atau sedikit godaan. Percakapan yang hangat bukan soal seberapa banyak pertanyaan, tapi soal seberapa nyaman rasanya ngobrol. Kalau udah bisa bikin suasana nyaman, ngobrol jadi lebih gampang berkembang. Itu tadi 5 aturan pertama. Kalau kamu mulai coba, bakal kerasa bedanya. Obrolan jadi nggak kaku, lebih seru, dan bikin dia betah bales pesanmu. Tapi sebenarnya, ada hal yang lebih penting lagi. Percuma aja kalau obrolannya asik, tapi kamu nggak tahu cara bikin dia merasa dihargai, atau malah kelihatan selalu ada tiap saat. Itu malah bisa bikin obrolan pelan-pelan berhenti. Makanya di bagian berikutnya kita bakal bahas cara bikin dia merasa dihargai, gimana ngatur waktu buat bales chat, sampai trik gampang yang bikin dia penasaran sama kamu. Jadi pastikan kamu nggak ketinggalan bagian kedua. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke temanmu, dan tulis komentar tentang pengalamanmu. Kalau kamu belum subscribe, klik subscribe Blank V dan tombol lonceng, supaya kamu nggak ketinggalan. Blank V pamit, semoga hatimu lebih tenang hari ini.